This is Group A, ready to take off. Please sit down and enjoy your flight. Saya Chandra Lim dari jurusan Teknik Industri dengan NPM 6131901038. Perkenalkan, nama saya Victor Kurnia Salim dari jurusan Teknik Industri dengan NPM 613190191. Halo, perkenalkan nama saya Nikolaus Duviango dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019 dengan NPM 61319010099. Perkenalkan, nama saya Stefanus Gilbert Agustus Sutanto dari jurusan Teknik Industri, NPM saya 61319011103. Garuda Indonesia merupakan sebuah perusahaan terbuka dengan kode saham GIAA yang bergerak pada bidang jasa angkutan udara niaga. Perjalanan Garuda Indonesia dimulai pada tanggal 21 Desember 1949 ketika dilaksanakannya perundingan lanjutan KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM. Presiden Soekarno memutuskan Garuda Indonesia Airways sebagai nama maskapai ini, dan akhirnya Garuda Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Pada awalnya, Garuda Indonesia hanya mengoperasikan 38 pesawat terbang. Per 31 Desember 2019, Garuda Indonesia telah memperkerjakan 7.878 pegawai, mengoperasikan 144 armada pesawat dengan rata-rata penerbangan 443 per hari, melayani 48 destinasi domestik dan 22 destinasi internasional, memiliki 116 kantor cabang di Indonesia dan 19 kantor cabang yang tersebar di 11 negara. Kepemilikan dari Garuda Indonesia sendiri didominasi oleh pemerintah negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 60,5%. Logo Garuda Indonesia membawa cita dan asa untuk dapat terus terbang melayani penumpang menjelajahi 5 benua. Warna biru tua merepresentasikan keagungan langit dan warna laut Indonesia sebagai negara kepulauan, sedangkan warna hijau toska merepresentasikan warna alam Indonesia. Garuda Indonesia menawarkan jasa penerbangan berstandar internasional yang dikemas dengan tajuk Garuda Indonesia Experience melalui pengalaman terbang yang terintegrasi dari 5 panca indera, meliputi sight, memberikan pengalaman visual yang memanjakan mata, sound, menghadirkan perangkat mutakhir, audio and video on demand, scan membawa aroma yang menyegarkan sekaligus menenangkan di kantor penjualan dan lounge, taste menyuguhkan cita rasa makanan dan minuman khas Nusantara, touch menghadirkan konsep layanan yang tulus dan bersahabat. Garuda Indonesia juga membawa visi dan misi dalam melakukan semua kegiatannya. Visi dari Garuda Indonesia adalah membawa keramahan Indonesia kepada dunia sebagai perusahaan yang berbasis penerbangan. Sedangkan misi Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. Selama perjalanan Garuda Indonesia mengantarkan keramah tamahan masyarakat Indonesia kepada dunia, Garuda Indonesia memperoleh beberapa penghargaan seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pesel analisis dari kelompok kami. Pesel analisis sendiri dibagi menjadi political, economical, social, technological, environmental, dan legal. Untuk penjabarannya adalah sebagai berikut. Pertama kan di sini dapat kita lihat ada poin politikal. Poin politikal adalah hal yang menentukan sejauh mana pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi atau industri yang ada. Dan di dalamnya kita dapat mengetahui bahwa Garuda Indonesia diatur oleh BUMN atau badan usaha milik negara sehingga akan mendapatkan banyak campur tangan dari pemerintah. Lalu Garuda Indonesia juga merupakan salah satu badan BUMN yang memberikan banyak pengaruh pada pemerintah itu sendiri. Nah, lanjut untuk ke poin selanjutnya adalah poin ekonomikal. Poin ekonomikal adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja langsung yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang akan memiliki dampak secara panjang lewat ekonomi yang ada. Dari poin yang ada ini kita dapat melihat bahwa dasar ekonomi dari Garuda Indonesia membuat lingkungan bisnis yang menantang. Garuda Indonesia tentu saja akan memiliki banyak pesaing, dan sebuah tugas bagi Garuda Indonesia untuk beradaptasi dan meningkatkan bentuk pelayanan serta mengubah bentuk komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, untuk poin selanjutnya juga kita dapat melihat bahwa Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang paling terkenal di negara ASEAN.
Tentu saja ini akan sangat menguntungkan bagi Garuda Indonesia karena dengan dikenal, maka Garuda Indonesia juga dapat dipercayai dan diketahui oleh lebih banyak orang di negara Asia. Selanjutnya adalah peningkatan turis setelah manusia terbiasa dengan COVID-19 akan berdampak baik pada Garuda Indonesia. Maksudnya di sini adalah diperkirakan dengan penemuan vaksin, maka akan banyak orang yang ingin pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, Garuda Indonesia akan dibutuhkan pelayanannya, khususnya dalam bidang transportasi. Lanjut ke poin selanjutnya, itu adalah poin sosial. Poin sosial adalah faktor-faktor yang memperhatikan keadaan lingkungan sosial dan mengukur determinan seperti tren budaya, demografi, dan sebagainya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang masih dapat berkembang dengan sangat signifikan. Untuk selanjutnya, Indonesia juga mulai meningkat hubungannya dengan negara lain, yang tentu saja akan memberikan dampak bagi Garuda Indonesia. Dan dalam proses hubungan Indonesia dengan negara lain tersebut, tentu saja fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh Garuda Indonesia, terutama dalam bagian transportasi, akan sangat digunakan. Dan selanjutnya ada poin teknologikal. Pada poin teknologikal ini, adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi sistem operasi industri dan pasar secara menguntungkan atau tidaknya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan teknologi penerbangan dapat berdampak pada fasilitas yang disediakan oleh maskapai. Lalu, Garuda Indonesia juga di sini berhubungan dengan Sabre Airline Solution. Nah, Garuda Indonesia mempercayai bagi Sabre Airline Solution ini sebagai penyedia teknologi operasi maskapai utama untuk platform operasi dan teknologi awak. Sabre Airline Solution juga akan meningkatkan pelacakan pesawat Garuda Indonesia dan pengendalian serta pencegahan gangguan dan operasi manajemen awak. Untuk selanjutnya adalah bentuk pelayanan pada konsumen. Pada masa pandemi ini, Garuda Indonesia dituntut untuk mengembangkan perusahaannya agar dapat diandalkan dan nyaman bagi pelanggannya. Untuk selanjutnya adalah poin environmental. Poin environmental ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya, ada keberadaannya pandemi COVID-19, perubahan cuaca dan iklim, penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan, serta meningkatnya penggunaan sumber daya alternatif di seluruh dunia. Dan juga ada beberapa kemunculan bencana alam di Indonesia yang dapat berdampak pada proses pelayanan dan proses operasional dari Garuda Indonesia. Untuk poin yang selanjutnya adalah poin legal. Poin legal ini adalah faktor yang berdampak dari eksternal maupun internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis dan pergerakan perusahaan yang dalam beroperasi. Di dalam ini ada banyak peraturan mengenai harga atau biaya transportasi yang diatur oleh pemerintah yang ditujukan kepada Garuda Indonesia sebagai maskapai. Adanya peraturan ini, maka Garuda Indonesia juga harus memperhatikan penetapan harganya agar tidak terjadi kerugian dan tidak juga melanggar peraturan yang disiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah gugatan yang diberikan kepada perusahaan dapat merusak nama baik dan merusak image perusahaan. Dalam beroperasi, tentu saja mungkin terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dari Garuda Indonesia yang dapat menyebabkan pertikaian yang mungkin dapat merugikan perusahaan. Nah, untuk itu Garuda Indonesia harus dapat mempersiapkan sebuah sistem untuk mengatur dan meminimalisir semua kesalahan yang dapat merusak nama baik dan merugikan perusahaan. Pada tahun 2010, Garuda Indonesia meluncurkan website www.garudaindonesia.com dengan fasilitas reservasi online, check-in online, cek jadwal, dan status reservasi. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia melakukan perubahan tampilan dan isi website menjadi website multi bahasa dan negara yang meliputi 15 negara dan 9 bahasa. Pada tahun 2011, Garuda Indonesia meluncurkan aplikasi mobile yang dilakukan peningkatan pada tahun 2012, 2014, 2015, dan 2016 hingga akhirnya GIA Mobile diluncurkan pada tahun 2017. Pada perkembangan berikutnya, Garuda Indonesia melakukan integrasi media sosial dan smartwatch. Pemesanan tiket online juga dapat dilakukan melalui aplikasi pemesanan tiket online.
Garuda Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan email marketing, namun tampaknya Garuda Indonesia menggunakan penyedia layanan pemesanan tiket online seperti Traveloka untuk melakukan email marketing dan promo Garuda. Garuda Indonesia meluncurkan Garuda Indonesia New Digital Experience pada tahun 2015 dengan tujuan mendekatkan layanan perusahaan dan menambah added value bagi pengguna jasa. Pada kesempatan ini, Garuda Indonesia memperkenalkan Garuda Social Mile dengan fitur berupa Travelopedia, Discovery, Travel Assistant, dan Travel Lounge. Garuda Indonesia juga pernah meluncurkan Garuda Indonesia Surprise Deal yang dikhususkan pada website dan aplikasi mobile milik Garuda Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan awareness pelanggan terhadap fitur unggulan pada platform digital Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga melakukan beberapa social media marketing seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Akun YouTube Garuda Indonesia telah diikuti oleh 79.600 subscriber, bertujuan untuk memperkenalkan, menarik, dan mendekatkan diri dengan pelanggan dengan membuat konten video mengenai promo, pengalaman yang ditawarkan, dan lain-lain. Video berjudul Hands yang membawa pesan Thousands of Hands to Perfect Every Single Journey telah menjangkau 2,4 juta penonton. Instagram Garuda Indonesia telah diikuti oleh 1,1 juta followers, digunakan untuk mempromosikan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, update rute penerbangan, event-event, informasi dan pemberitahuan, serta destinasi eksotis yang terdapat di Indonesia dengan tujuan memperkenalkan Indonesia dan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Akun Facebook Garuda Indonesia telah diikuti oleh 2,1 juta pengikut, sedangkan akun Twitter Garuda Indonesia @IndonesiaGaruda telah diikuti oleh 3,4 juta pengikut. Digunakan untuk melakukan promosi dan informasi promo, serta pemberitahuan terkini, contohnya promo Amazing yang dipromosikan melalui kedua akun tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiabudi mengatakan bahwa penempelan logo Rans Entertainment merupakan strategi marketing untuk meningkatkan minat masyarakat di tengah pandemi ini. Video vlog tersebut telah ditonton oleh lebih dari 3,2 juta orang. Satu program royalti Garuda Indonesia yang dikenal dengan nama Garuda Mas kini dapat ditukar melalui website maupun aplikasi GIA Mobile milik Garuda Indonesia. Akumulasi poin dapat ditukar menjadi tiket pesawat, upgrade kelas, serta mendapat beberapa keistimewaan seperti check-in counter khusus, bagasi tambahan, prioritas baggage handling, prioritas reservasi tiket, akses airport lounge, dan penawaran menarik lainnya. Di sini, Garuda Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produknya dari 3 bidang. Yang pertama, yaitu operasi penerbangan, yang kedua, keamanan, dan yang ketiga, pelayanan konsumen. Dari yang pertama, yaitu pada operasi penerbangan, di mana pada Big Data, PT Garuda Indonesia terus meningkatkan akurasinya pada flight plan, waypoint, hingga sampai mengidentifikasi pola landing pesawat. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mendorong keefektifan bisnis proses operasional, dari cara yang sulit sampai cara yang seefektif mungkin. Lalu yang kedua, ada cloud computing, di mana cloud computing menjadi salah satu cara bagi karyawan untuk mengakses seluruh data penumpang dan awak pesawat menjadi lebih cepat dan mudah. Dan tentu saja dengan adanya cloud computing, pola kerja karyawan akan meningkat pesat, karena akan dimudahkan dengan adanya teknologi yang berbasis IT tersebut. Selain pada itu juga, yang ketiga, PT Garuda Indonesia juga menerapkan artificial intelligence. Dengan menerapkan artificial intelligence tersebut, maka hal tersebut dinilai sangat efektif untuk pengecekan penumpang pesawat, di mana dengan menerapkan facial recognition untuk proses validasi, maka hal yang berkaitan dengan waktu dan keamanan dari penumpang dapat dijamin secara cepat dan tepat. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan kepuasan konsumen, PT Garuda Indonesia juga menerapkan sistem chatbot dengan tujuan untuk memberikan informasi yang cepat kepada konsumen saat melakukan suatu reservasi pada aplikasi. Hal tersebut sangat berdampak pada biaya yang dikeluarkan pada PT Garuda Indonesia sendiri. Selain dapat menghemat waktu, juga dapat meminimalisir pengeluaran untuk menggaji seorang customer service. Yang selanjutnya, pembayaran tiket perjalanan atau reservasi dapat dilakukan secara online, yang dapat disebut juga alternatif pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai macam pembayaran digital seperti Visa, Debit, Mastercard, dan lain-lain. Hal tersebut tentu sangat cepat dan mudah dibandingkan dengan pembayaran di tempat yang sangat menghabiskan waktu berjam-jam jika antrian yang ada sangat panjang. Dan hal terakhir yang paling penting dari seluruh proses usaha yang ada, yaitu harus sesuai dengan keinginan konsumen.
Maka dari itu, PT Garuda Indonesia membangun sebuah layanan analisa pelanggan, di mana dengan tujuan untuk menyerap seluruh pendapat dari konsumen setelah menggunakan layanan transportasi Garuda Indonesia tersebut. Tentu saja, hal tersebut dinilai biasa dan hanya memberikan dampak yang kecil. Tetapi, menurut Garuda Indonesia, hal tersebut memberikan dampak yang besar dan memberikan nilai plus bagi pemasaran PT Garuda Indonesia tersendiri. Jadi, untuk meningkatkan suatu produk, barang, atau jasa yang dibuat atau dicapkan pada era teknologi ini, PT Garuda Indonesia meningkatkan seluruh produknya dengan menerapkan sistem digitalisasi agar dari pekerjaan yang sebelumnya dinilai sulit dan tidak efektif dapat berubah menjadi sangat efisien dan efektif dengan bantuan teknologi itu sendiri. Modal insani ini menjadi hal yang penting yang berguna untuk memenangkan persaingan jangka panjang dan mendorong maksimasi pendapatan, inovasi, dan juga layanan. Kemudian akan dibahas mengenai bagaimana digitalisasi mengubah human management dalam perusahaan Garuda Indonesia. Yang pertama, melalui perekrutan. Perekrutan ini dilakukan secara digital dan independen melalui website Garuda Indonesia, yaitu career.garudaindonesia.com. Selain itu, sosial media berupa Twitter juga digunakan untuk menyebarkan informasi dan juga sarana komunikasi dua arah dengan pelamar. Digitalisasi dalam melakukan proses seleksi tersebut dengan calon pegawai, evaluasi alat tes, dan memastikan bahwa tim asesor memiliki kualifikasi yang baik dan juga profesional. Selanjutnya adalah pelatihan. Digitalisasi pada pelatihan ini dilakukan melalui teknologi based learning dan juga blended learning. Dan di mana teknologi based learning ini menggunakan fasilitas berupa teknologi seperti e-learning. Dan blended learning merupakan penggabungan antara e-learning dan juga konvensional. Teknologi based learning ini memberikan hasil berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi, waktu, serta biaya. Kemudian, simulasi. Garuda Indonesia menggunakan pelatihan simulasi berbasis digital kepada calon pilotnya yang disebut IPT, yang merupakan singkatan dari Integrated Procedural Training. Dan juga ada pula simulator kapsul yang dibuat hampir mirip dengan pesawat Boeing. Selain itu, pilot terdapat pula pelatihan untuk marketing dengan menggunakan Sales Simulator dan juga Check-in Simulator. Pada perusahaan Garuda Indonesia terdapat penilaian kinerja, yaitu sistem manajemen kinerja yang merupakan penilaian kinerja terhadap setiap karyawan dengan fokus penilaian sebagai berikut. Pilot, kepatuhan terhadap ketentuan dan aturan penerbangan, disiplin dan juga komitmen. Pada awak kabin, yaitu kepatuhan terhadap prosedur pelayanan dan juga kedisiplinan. Frontliner service, pencapaian target penjualan, kualitas dan juga perilaku. Pegawai kargo, kesesuaian terhadap SOP, yaitu Standard Operating Procedures. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Garuda Indonesia melakukan manajemen keuangan. Pertama, di dalam masa ini, Garuda Indonesia melakukan perubahan sistem operasi dan pergeseran model bisnis yang mengharuskan mereka untuk berinovasi dan melakukan perubahan strategi. Sesuai dengan pandemi COVID-19 ini juga menghasilkan sebuah lingkungan bisnis yang buruk bagi Garuda Indonesia dan telah menyebabkan kerugian pada semester pertama tahun 2020 sebesar 10,47 triliun rupiah. Dan penurunan usahanya juga mengalami penurunan dari 2,19 miliar US dollar hingga 917,28 juta US dollar. Setelah itu, ada juga penyebab penurunan pendapatan usaha, yaitu karena sumber pendapatan utama Garuda Indonesia, yaitu penerbangan berjadwal, mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi COVID-19. Lalu ada juga beban usaha Garuda Indonesia turut mengalami penurunan, namun hanya 21,99%, dengan komponen yang paling besar yaitu operasional penerbangan. Lalu juga beban pemeliharaan dan perbaikan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu dengan banyaknya penurunan ini, bagaimanakah strategi bagi Garuda Indonesia? Pertama, Garuda Indonesia melakukan penerbangan cargo only selama pandemi
untuk meningkatkan pendapatan kargo dan mengompensasi penurunan pendapatan dan jumlah penumpang akibat pandemi COVID-19. Terima kasih telah terbang bersama Garuda Indonesia.